Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Biografi Fatimah Az-Zahra. Nama dan nasabnya yakni Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibu beliau adalah Khadijah binti Khalid, julukannya sebagai Ummu Aminah. Dilahirkan di Mekah pada 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan yang mengesankan. Juga mempunyai kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua dan mandiri. Julukan Fatimah yang utama adalah Az-Zahra atau yang cemerlang, Batul, perawan, Kanis, terpelihara, atau Hiroh, yang suci, Ummul al-A'immah, ibu para imam, Sayyidah, pemuka yang mulia atau penghulu, Nisa al-Amin, wanita sejagat, dan banyak lagi. Menurut kitab Nurul Dolam, Syarah Aqidatul Awam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan setelah Perang Badar. Putra dan putri yang lahir dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan, Husain, Muhassin, meninggal masa kecil, Zainab, dan Ummi Kulthum. Mengenai wafatnya Fatimah terjadi perbedaan pendapat. Menurut mayoritas, pendapat mengatakan bahwa beliau meninggal pada malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun setelah sakit keras selama 40 hari. Merasa ajalnya sudah dekat, beliau membersihkan diri memakai wewangian dibantu oleh iparnya, yaitu Asma bin Abi Thalib. Beliau meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Untuk itu yang memandikan dan mengkafani Fatimah sewaktu meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib, dan Ali pula yang menguburkannya bersama Hasan dan Husain pada tengah malam dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi'. Keutamaan Fatimah Az-Zahra. Rasulullah menganggap bahwa Fatimah adalah sebagian darinya. Yang kedua, menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam. Yang ketiga, wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukminin. Yang keempat adalah tokoh penghuni surga. Teladan yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra. 1. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang untuk membeli makanan. Namun demikian, keluarganya tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Yang kedua, Nabi Muhammad sudah mendekati ajalnya. Beliau memanggil Fatimah untuk membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa umur beliau sudah tidak lama lagi. Saat mendengar bisikan itu, tangisan Fatimah semakin bertambah. Namun Fatimah berhenti menangis ketika ayahandanya mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah urutan pertama yang masuk surga. Yang ketiga, Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Beliau adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Biografi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Qarn dari kabilah Murad. Menurut keterangan, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Uwais adalah seorang pemimpin dari para tabi'in. Rasulullah pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah SWT untukmu, maka lakukanlah." Umar bin Khattab pun melaksanakan perintah Rasulullah dan bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Dan bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" Para jamaah pun menjawab, "Ada. Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaiannya usang."
Celakalah kalian, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Satu ketika ia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikan terlebih dahulu, makanya dia bertanya. Dalam dialog tersebut, Khalifah Umar meminta ampun kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Dan kemudian Uwais Al-Qarni melanjutkan perjalanannya ke Irak. Teladan yang dapat diambil dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Uwais Al-Qarni juga merupakan figur yang sangat terhormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Uwais Al-Qarni juga tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan yang diberikan oleh penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab. Malahan, dia ingin diperlakukan seperti rakyat yang lain. Terima kasih atas presentasi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.